apakah posisi eselon 4 yang sudah dilantik menjadi Javung penyetaraan 31 Desember yang lalu, jabatan struktural tersebut dihapus atau dipangkas, dan pejabat semulanya menjadi fungsional. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah Javung hasil penyetaraan dimaksud masih disebut sebagai subkoordinator pasca terbitnya Permenpan RB nomor 7 tahun 2002 ini, Pak. 2022 ini. Yang ketiga, apakah Javung penyetaraan tersebut memiliki uraian tupoksi yang sama dengan jabatan semulanya sebagai struktural, ataukah mengacu kepada butir-butir kegiatan Javung yang diatur dalam Permenpan RB tentang masing-masing Javung tertentu. Yang keempat, siapa penilai kinerja para Javung? Yang kelima, bagaimana kedudukan Javung penyetaraan yang saat ini ada, yang dulunya adalah kasih di bawah kabit, apakah kedudukannya tetap berada di bawah kabit atau sekretaris? Yang keenam, Pak, apakah Javung penyetaraan juga bisa mendisposisikan surat ke pelaksana? Asumsi kalau yang dulu kita kenal eselon 4, mungkin ke staf yang ada di bidang tersebut. Apa bisa disposisi tersebut ke pelaksana? Yang ketujuh, Pak, apakah apabila Javung hasil penyetaraan 31 Desember 2021 kemarin kosong karena alasan masuk batas usia pensiun, meninggal, atau mungkin dipromosikan atau mutasi ke tempat yang lain, maka BKPSDM memiliki kewajiban untuk mengganti pos personil Javung yang hilang tersebut. Mungkin itu, Pak, yang secara substansi yang panitia siapkan. Nanti teman-teman kami persilakan untuk memberikan pertanyaan di luar dari ini dengan rekapan dari yang mengikuti secara daring. Izin teman-teman semua, Bapak Ibu yang berbahagia, kita mendengarkan 7 poin itu dulu ya, izin ya, setuju ya, kita dengarkan dulu karena itu pertanyaan pasti menyangkut semuanya. Silakan Bapak narasumber yang terhormat. Sebenarnya sudah kita siapkan ya, jadi beberapa ya pertanyaan yang sudah kita jawab ya. Jadi mungkin bisa desain ya Pak Opo. Posisi eselon 4 yang dilantik menjadi CF penyetaraan pada tanggal 31 Desember. Akhirnya jabatan struktural tersebut dihapus atau dipangkas dan pejabatnya menjadi fungsional. Jadi kita cek kembali ya di dalam Permenpan 28 maupun dalam Permenpan 17 ya, bahwa penyetaraan jabatan bagi pejabat jabatan administrasi pada instansi pemerintah yang meliputi jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana yang merupakan eselon 5. Nah, penyetaraan itu dilakukan dengan beberapa kriteria tadi ya. Jadi kalau saya jawab sesuai dengan peran di atas, maka penyetaraan itu dilakukan pada pejabat yang memiliki jabatan. Jadi yang dilakukan pejabat yang kena penyetaraan. Kalau jadi eselon 4 yang kemarin itu Bu, yang disederhanakan, akhirnya dilakukan penyetaraan menjadi jabatan fungsional, itu berarti jabatan strukturnya sudah nggak ada di situ. Jadi sudah beralih ke fungsional. Gitu. Memang ada kriteria tertentu jabatan eselon 4 yang masih ada. Untuk yang masih ada tadi, yang tidak dilakukan penyetaraan, berarti itu masih dipertahankan. Nah, kalau masih dipertahankan, itu bisa diisi kembali. Tapi kalau yang sudah digantikan dengan pejabat fungsional, dalam hal ini mungkin sudah dilakukan penyetaraan, itu sudah tidak ada
tidak diisi lagi. Sehingga intinya dalam satu unit itu tinggal ada dua layer saja. Jadi yaitu layer pertama mungkin yang level 1, mungkin kepala UPD-nya, level 2 adalah kapoknya. Itu sudah menjadi dua layer sesuai dengan transformasi yang disampaikan oleh Pak Presiden tadi. Jadi dua layer yang pertama. Jadi jawabannya mungkin Pak Oko mau menambahkan? Iya, izin Pak Denny. Iya benar, seperti yang dijelaskan Pak Denny ya. Jadi sebenarnya alurnya itu Bapak Ibu, penyetaraan jabatan itu kan dilakukan setelah adanya penyederhanaan struktur seperti itu kan ya. Bukan dibalik kan ya, bukan penyederhanaan struktur, bukan penyetaraan jabatan dulu baru penyederhanaan struktur. Jadi struktur itu tidak ada. Jadi pejabat-pejabat yang terdampak itu baru disetarakan seperti itu. Jadi otomatis misalnya pejabat level 2 yang sudah disetarakan berarti otomatis jabatan kotanya itu sudah tidak ada. Kenapa kok tidak ada? Ya karena ada penyederhanaan struktur, makanya pejabat-pejabat yang tidak ada itu disetarakan jabatannya seperti itu. Jadi alurnya seperti itu Bapak Ibu. Jadi jabatan struktural itu apakah dihapus? Ya jelas-jelas dihapus karena pejabatnya sudah disetarakan seperti itu mungkin itu. Mungkin itu Pak Denny. Ini ya penjelasannya. Tambahannya Pak. Ini lanjut ke pertanyaan kedua Pak Denny. Oh, lanjut Pak. Kita dulu nanti sudah capai. Iya, baik Pak. Pertanyaan kedua. Ya, untuk pertanyaan kedua, apakah Jafung JF hasil penyataan di Maksud masih disebut sebagai subordinator pasca terbitnya Permen 7 2022? Sebenarnya dengan terbitnya Permen 7 itu ada ketentuan tentang peran koordinasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 itu sudah dicabut Bapak Ibu. Jadi artinya berarti dengan adanya Permen 7 itu sudah tidak ada lagi namanya subkoordinator maupun koordinator. Seperti itu. Namun perannya itu dilakukan sekarang oleh ketua tim seperti itu. Selanjutnya flagging koordinator sama subkoordinator itu yang melekat ke orang itu hanya terkait dengan hak keuangannya saja Bapak Ibu, bukan terkait dengan perannya sebagai koordinator seperti itu. Jadi misalnya kalau di tempatnya Pak Denny misalnya dulu itu ada eselon 3 dan eselon 4. Boleh itu kan menjadi koordinator sama subkoordinator seperti itu. Dengan adanya Permen 7 ini, maka peran itu sebenarnya tidak lagi dilakukan oleh beliau-beliau itu. Tetapi nanti Pak Denny bisa menunjuk siapa saja sebagai ketua tim pada saat melakukan pekerjaannya seperti itu Bapak Ibu ya. Tetapi beliau-beliau yang sebagai koordinator sama subkoordinator itu hanya terkait dengan hak keuangannya. Karena memang amanat dari Bapak Presiden itu hak keuangan dari pejabat yang disetarakan tidak boleh lebih tidak boleh berkurang seperti itu kan ya. Makanya ada klausul, ada surat Menteri nomor 653 ya yang menyatakan bahwa bahwa pejabat yang disetarakan itu akan mendapatkan hak keuangan sesuai dengan pejabatan awalnya seperti itu Bapak Ibu. Jadi kedepannya tidak ada lagi namanya koordinator dan subkoordinator. Flagging itu hanya terkait dengan hak keuangannya, mungkin seperti itu. Mungkin ada tambahan Pak Denny? Apa ya? Oke, mungkin tadi sudah disampaikan oleh Pak Pri ya. Memang intinya Bapak Ibu, koordinator adalah peran. Nah, di dalam kemarin itu koordinator dan subkoordinator itu adalah tahap transisinya Bapak Ibu. Jadi karena kalau langsung beralih fungsional tanpa adanya koordinator dan subkoordinator, ada kegiatan tugas-tugas yang sifatnya koordinasi maupun administratif yang tidak bisa dilakukan di sini. Nah, akhirnya dikasihlah transisi, tapi dengan masa transisi, tapi itu kedepannya makanya
peran koordinator dan subkoordinator itu tugasnya yang untuk melakukan koordinasi dan ini itu sudah di dalam Permen 7 dilakukan oleh ketua tim seperti itu. Jadi ketua tim, jadi ada kelompok jabatan fungsional, nanti akan ditunjuk salah satu menjadi ketua timnya, nanti itulah yang akan melakukan peran-peran untuk mengkoordinasikan dan melakukan tugas-tugas yang sifatnya administrasi. Mungkin gitu ya Pak Bu Moderator. Iya Pak. Silakan. Yang poin ketiga kali Pak ya. Selanjutnya Pak. Ya, baik Bu. Mungkin lanjutkan, izin Pak Denny. Nomor 3 yaitu tentang apakah Jafung penyetaraan tersebut memiliki orientasi fokus yang sama dengan jabatan sebelumnya sebagai struktural ataukah mengacu pada putar kegiatan seperti itu kan ya. Jawabannya sebenarnya dengan adanya penyetaraan ini, maka tupoksi sebenarnya GF itu kan tidak mempunyai tupoksi Bapak Ibu ya, adanya adalah putar kegiatan. Jadi nanti pembagian peran dari GF itu diserahkan kepada pimpinan unitnya. Seperti itu, berarti otomatis bisa jadi beda-beda. Misalnya tupoksi dari misalnya tugas dari satu JF dan JF lain itu bisa jadi berbeda seperti itu, tergantung dari pembagian peran dari pimpinan unitnya seperti itu. Kemudian kegiatan JF tadi disesuaikan dengan putar kegiatannya. Kemudian bila mana ada tidak sesuai itu kan seringkali terjadi ketidaksesuaian antara putar kegiatan dengan kegiatan yang dilakukan secara real. Maka kita ada surat nomor 653 juga Bapak Ibu yang menyatakan bahwa adanya penyetaraan kegiatan dengan putar kegiatan dapat diusulkan dengan mempertimbangkan persetujuan atasan langsung yang bersangkutan sebelum disampaikan kepada tim penilainya seperti itu. Mungkin pertanyaan yang berikutnya, siapa penilai Jafung? Penilai kinerja dari JF adalah pejabat penilai kinerja. Dengan ketentuan, pejabat penilai kerja adalah paling rendah pejabat pengawas atau pejabat lain yang diberikan pendelegasian kewenangan seperti itu. Siapa penilai kinerja secara real terlihat dari pola kedudukan dari JF tersebut. Bisa Bapak Ibu lihat di dalam SOTK-nya seperti tadi ya. Dalam OTK dari Kota Balikpapan itu akan terlihat JF itu nyantolnya di mana. Misalnya nyantolnya di eselon 3, otomatis eselon 3 itu sebagai pejabat penilai kinerja. Kalau misalnya nyantolnya itu di eselon 2, maka otomatis eselon 2 itu adalah pejabat penilai kinerjanya. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin itu pertanyaan jawaban dari pertanyaan berikutnya. Mungkin ada tambahan Pak Dedi? Oke, terima kasih Pak Opo ya. Jadi memang peran ini ya, sistem kerja pada saat jadi kalau kita basisnya dari Jafung, otomatis yang dipakai di situ adalah butir kegiatan. Ini yang dinilai situ. Namun Bapak Ibu sekalian, ke depannya ini di Kementerian Pan-RB ini sedang ada moratorium jabatan fungsional. Jadi jabatan fungsional yang ada ini nanti akan disederhanakan juga jenis kelompok Jafungnya gitu. Karena ada sekitar 250 JF yang sudah ada. Ini nanti akan disederhanakan hanya menjadi beberapa kelompok. Tentunya ke depan ini juga tidak akan tidak semata-mata bekerja berdasarkan butir lagi. Justru nanti kalau terlalu rigid butir kegiatannya, maka nanti cara kerjanya sudah susah atau tidak akan agile lagi. Makanya nanti ini hanya berdasarkan perjanjian kinerja yang disampaikan oleh pemimpin oleh atasan langsung dari si JF tadi. JF tadi atasan langsung yang akan menyampaikan, terus nanti dia akan melaksanakan sesuai dengan ekspektasi. Jadi kinerja adalah peserta kerja dan ini adalah. Jadi kalau memang di atasnya adalah eselon 1 kepala eselon 2 ya, eselon 2-nya misalnya kepala OPD-nya ya mungkin bisa aja kepala OPD ini memberikan delegasi wewenang ke salah satu petugas sana, jabat sana untuk melaksanakan penilaian seperti itu.
Mungkin itu tambahannya. Lanjut, pertanyaan keempat, kelima. Iya, baik Pak. Mungkin pertanyaan selanjutnya Bapak Ibu terkait dengan bagaimana kedudukan Jafung Penyetaraan saat ini, yang dulunya adalah kasih di bawah Kabid, apakah kedudukannya tetap berada di bawah Kabid atau sekretaris seperti itu kan ya. Jadi seperti tadi sebenarnya kedudukan JF itu terlihat dari pola kedudukannya. Penentuan kedudukan itu disesuaikan dengan struktur organisasi seperti itu. Jadi misalnya kasihnya, misalnya OTK-nya itu di bawah Kabid, maka polanya akan sama. JF yang dulunya adalah kasih itu masih di bawah Kabid seperti itu. Tetapi kalau misalnya OTK-nya itu di di atasnya Kabid, berarti sekretaris ya misalnya seperti itu, atau mungkin kepala dinas, berarti otomatis JF hasil penyetaraan itu di bawahnya adalah di bawah kepala dinas atau mungkin sekretaris seperti itu. Jadi Bapak Ibu harus melihat dulu dari OTK dari dinas atau instansi Bapak Ibu dulu seperti itu. Kemudian berikutnya, apakah Jafung Penyetaraan juga bisa mendistribusikan surat kepada pelaksana? Asumsi dulu eselon 4 bisa disposisi kepada pelaksana seperti itu. Jadi dalam Permen 7 2022 Bapak Ibu, kelompok JF dan pelaksana itu menjadi satu Bapak Ibu. Sifatnya bukan melakukan disposisi, tetapi melakukan pembagian pelaksanaan tugas seperti itu. Jadi nanti sifatnya itu ketua tim salah satu, misalnya ada ketua tim ya ditunjuk dari pimpinan unitnya, misalnya ada ketua tim, berarti ketua tim itu akan membagi tugas kepada anggota timnya. Pelaksanaannya bukan berdasarkan disposisi, tetapi pelaksanaan kerja bersama-sama seperti itu kan ya, bekerja sama dalam melaksanakan tugas seperti itu, pembagian kerja seperti itu Bapak Ibu. Kemudian berikutnya, apakah apabila Jafung hasil penyetaraan kosong karena memiliki alasan memasuki batas usia pensiun, meninggal, promosi atau mutasi ke instansi lain, apakah BPKP SDM memiliki kewajiban untuk mengganti personel yang hilang seperti itu kan ya? Apakah melalui proses perekrutan Jafung, impasing atau kompetensi? Jadi seperti ini. Tadi dipastikan dulu Bapak Ibu, jangan jangan terkecoh dengan istilah koordinator seperti itu, karena kedepannya dengan adanya Permen 7 itu tidak ada lagi yang namanya koordinator dan subkoordinator. Istilah subkoordinator atau koordinator itu hanya ada pada saat transisi dan hanya untuk flagging hak keuangan seperti kan ya. Jadi bila mana ada JF yang menjadi koordinator itu pensiun, meninggal atau promosi atau mutasi, maka JF tersebut dapat diganti oleh JF lain, tetapi tidak bisa menggantikan flaggingnya gitu ya. Fungsinya itu bisa dilakukan oleh JF lain, monggo, fungsinya ya, perannya sebagai koordinasi, yaitu ketua tim seperti itu. Tetapi dia tidak bisa menggantikan flaggingnya. Misalnya dulunya ada subkoordinator yang mendapatkan flagging keuangan sebagai kasub ya, sebagai kasih seperti itu. Jadi tidak mungkin nanti tidak ada lagi JF yang bisa menggantikan peran flagging itu seperti itu. Kecuali memang yang menggantikan itu juga sama-sama merupakan subkoordinator seperti itu. Peran koordinasi dapat dilakukan oleh ketua tim yang merupakan JF atau pelaksana seperti itu. Seperti itu Bapak Ibu penjelasannya. Mungkin ada tambahan Pak Dedi? Iya Pak. Jadi memang kita harus membedakan ya. Yang kemarin sudah diangkat subkoordinator dan koordinator itu tidak bisa diganti. Yang tidak bisa diganti itu koordinator dan subkoordinator, atau juga kita juga tidak bisa mengangkat baru seperti itu, karena memang koordinator dan subkoordinator ini adalah untuk masa transisi untuk melindungi supaya salah satunya adalah tidak turun untuk take home pay-nya atau grading-nya seperti itu. Jadi kalaupun memang yang menjadi subkoordinator ini pensiun, meninggal, promosi, mutasi, boleh saja diganti, tapi namanya bukan subkoordinator, bukan lagi, tapi mungkin diganti oleh pelaksana biasa. Nanti dia akan bekerja dalam tim, dia bisa menjadi anggota tim, bisa juga menjadi ketua tim di situ. Nah, ini yang menggantikan nanti seperti itu. Jadi tidak ada lagi istilah-istilah koordinator maupun subkor. Jadi
ke depannya itu. Kemudian kedudukan, makanya kedudukan itu semua jabatan fungsional adalah langsung kedudukan di pejabat penilai kinerjanya, langsung di bawah itu. Jadi misalnya nanti mau, memang ada ya beberapa contoh best practice ya, misalnya kayak di Kementerian Kesehatan itu ada dirjen di atas, kemudian di bawahnya adalah direktur, kemudian sudah tidak ada lagi struktur di sana, sudah langsung fungsional. Jadi di bawah eselon 2 itu langsung fungsional. Tapi ada satu kasubag yang setingkat eselon 4 yang menjadi TU di situ. Nah, kasubag ini itu nanti yang akan melaksanakan tugas-tugas sifatnya administrasi yang jangka panjang, seperti itu. Nah, inilah nanti kedudukannya begini. Si Jafung ini tetap di atas langsung ke direktur tadi. Nah, kemudian tugasnya ini apa? Nah, mereka membagi peran. Jadi mungkin untuk yang masih terampil ya, yang terampil mungkin di bawah kasubag PU-nya misalnya ini. Tapi kalau saya sampaikan nanti akan menyusahkan pada saat melakukan tugas. Jadi tetap ke atas, hanya nanti dibantu oleh TU tadi. Ini ada di beberapa kementerian seperti itu. Mungkin itu ya tambahannya.